Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa kembali di mata pelajaran IPA kelas 9. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut lagi ke materi. Jika pada video sebelumnya kita belajar tentang fertilisasi, kemudian perkembangan embrio, pada video kali ini kita akan belajar tentang siklus menstruasi dan kelainan ataupun penyakit pada sistem reproduksi. Oke, langsung saja. Menstruasi disebut juga sebagai haid atau disebut juga haid adalah pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau biasa kita sebut dengan endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Lapisan endometrium itu sendiri dipersiapkan untuk menerima pelekatan embrio. Kemudian, jika tidak terjadi pelekatan embrio, maka lapisan ini akan luruh, kemudian darah akan keluar melalui serviks dan vagina. Pendarahan inilah yang nantinya disebut dengan haid atau menstruasi. Kemudian, pendarahan ini dapat terjadi atau normalnya terjadi secara periodik. Jarak waktu antara menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya dikenal dengan satu siklus menstruasi. Wanita yang sudah dewasa atau wanita yang telah mengalami pubertas biasanya mengalami atau harusnya itu mengalami menstruasi atau haid. Siklus menstruasi wanita berbeda-beda, namun rata-rata berkisar 28 hari. Hari pertama menstruasi dinyatakan sebagai hari pertama pada siklus menstruasi. Endometrium tadi merupakan lapisan terdalam pada rahim dan sebagai tempat menempelnya ovum yang siap dibuahi. Namun, jika ovum tidak dibuahi, maka akan luruh menjadi darah. Nah, darah tersebutlah nantinya yang disebut dengan menstruasi. Kemudian, jika ovum berhasil dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi kehamilan dan masa menstruasi tidak akan terjadi. Kemudian, kaitannya dengan siklus menstruasi, ada beberapa hormon yang berperan atau yang mempengaruhi. Yang pertama ada FSH atau Follicle Stimulation Hormone, kemudian ada LH atau Luteinizing Hormone, serta estrogen dan progesteron. Itulah hormon yang berperan dalam menstruasi atau kaitannya dengan siklus menstruasi. Kemudian perubahan yang terjadi pada siklus menstruasi meliputi keadaan folikel, kemudian dinding endometrium, serta tingkat hormon. Kemudian siklus menstruasi terjadi dalam 4 tahap, yaitu yang pertama fase menstruasi atau pendarahan, kemudian yang kedua fase praovulasi atau folikuler, yang ketiga fase ovulasi, serta yang keempat fase pasca ovulasi atau kita sebut dengan fase luteal. Langsung saja masuk ke fase yang pertama, fase menstruasi atau pendarahan. Hari pertama pada fase menstruasi menjadi patokan hari ke-1 dari siklus menstruasi. Pada umumnya, fase menstruasi rata-rata berlangsung selama 7 hari, tetapi ada yang mengalami kurang dari 7 hari dan ada pula yang mengalami lebih dari 7 hari, tergantung dari setiap individu. Fase menstruasi terjadi jika sel ovum tidak dibuahi oleh sperma. Keadaan yang terjadi pada fase menstruasi adalah produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti yang nantinya akan menyebabkan peluruan dinding endometrium sehingga terjadi pendarahan atau yang kita sering kenal sebagai masa menstruasi.
Jadi darah yang didapati wanita pada saat menstruasi terjadi akibat peluruan dinding endometrium. Nah, saat terjadi peluruan dinding endometrium, ada sebuah lapisan dasar di balik lapisan endometrium yang terkikis, kemudian akan membentuk lagi sebuah lapisan dinding baru di dalam rahim dan menebalkan dinding tersebut selama bulan berikutnya. Nah, kondisi folikel pada masa menstruasi berupa folikel primer yang akan berkembang dan masuk ke siklus selanjutnya. Proses ini nantinya akan diulang terus setiap bulannya di dalam rahim hingga masa menopause, kurang lebih ketika umur 50 tahun ya, dan jika tidak terjadi kehamilan. Jika terjadi kehamilan, maka fase menstruasi ini tidak akan terjadi. Kemudian masuk ke fase yang kedua, yaitu fase praovulasi atau folikuler. Pada fase ovulasi terjadi proses sekresi hormon FSH oleh kelenjar hipofisis anterior. Nah, pada saat fase folikuler ini, produksi FSH mengalami kenaikan, di mana peran dari hormon FSH sendiri adalah mengubah folikel primer yang terbentuk pada tahap sebelumnya menjadi folikel sekunder. Nah, nantinya folikel sekunder yang terbentuk menyebabkan produksi hormon estrogen dan kemudian akan terjadi penebalan dinding endometrium. Peningkatan kadar estrogen juga menyebabkan serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Lendir ini berfungsi untuk menetralkan suasana asam pada vagina sehingga mendukung kehidupan sperma. Lanjut ke fase yang ketiga, yaitu fase ovulasi. Pada fase ovulasi, hormon estrogen akan mempengaruhi hipofisis anterior untuk sekresi hormon LH yang berperan dalam memicu ovulasi untuk melepas oosit sekunder. Fase ovulasi sendiri merupakan tahapan di mana ovum atau sel telur siap dibuahi oleh sel sperma. Kondisi yang terjadi pada fase ovulasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, folikel mencapai kematangan, kemudian sekresi hormon estrogen meningkat, sekresi hormon FSH dan LH meningkat, serta sel telur keluar dari folikel. Oke, lanjut ke fase yang keempat, yaitu fase pasca ovulasi atau luteal. Pada fase ini terjadi pembentukan korpus luteum yang akan menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron ini berperan dalam penebalan dinding endometrium, sehingga keadaan dinding endometrium akan semakin menebal. Jika terjadi pembuahan, dinding endometrium akan dipertahankan dan semakin menebal, dan fase menstruasi tidak mungkin terjadi. Akan tetapi, jika ovum tidak dibuahi, maka akan terjadi peluruan dinding endometrium dan terjadilah menstruasi. Fase ini berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Walaupun panjang siklus menstruasi berbeda-beda, fase pasca ovulasi ini selalu sama, yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Oke, itu adalah 4 siklus dari menstruasi. Ada fase menstruasi, kemudian fase berovulasi, fase ovulasi, serta fase pasca ovulasi. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang kelainan pada sistem reproduksi manusia atau penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada HIV/AIDS. HIV/AIDS adalah singkatan dari Uncoherence Immune Deficiency Syndrome yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Kemudian untuk penularan sendiri dapat terjadi melalui hubungan seksual, kemudian melalui transfusi darah, kemudian jarum suntik yang tercemar, dan ibu hamil kepada anaknya.
Nah itu, jadi kaitannya dengan penderita AIDS dapat menularkan dengan cara-cara seperti itu. Tubuh yang terserang HIV/AIDS nantinya akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuhnya. Kekebalan tubuhnya akan rusak sehingga mudah terinfeksi oleh berbagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan kematian. Infeksi HIV awalnya tidak menampakkan gejala sakit. Pada tahap berikutnya muncul gejala flu berupa seperti lesu, demam, berkeringat di malam hari, dan otot yang sakit. Kemudian yang kedua, sifilis. Penyakit sifilis atau biasa disebut dengan raja singa bersifat menular dan disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penularan ini dapat terjadi melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan kehamilan. Kemudian gejala awalnya timbul bisul pada bagian penis laki-laki atau di rahim perempuan. Kemudian yang ketiga ada gonore. Gonore disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonococcus dan dapat menular melalui hubungan seksual. Nah, penyakit gonore ini menyerang selaput lendir uretra, kemudian leher rahim, dan organ lainnya pada sistem reproduksi. Kemudian pada laki-laki, gejalanya adalah terasa sakit saat buang air dan keluar nanah dari uretra. Kemudian jika pada wanita, muncul gejala keluar lendir berwarna hijau dari alat kelaminnya. Kemudian ada herpes. Herpes memiliki tanda-tanda atau gejala, yaitu luka pada vagina atau penis berupa bercak-bercak berwarna kemerahan yang bergerombol di atas permukaan kulit. Ini adalah ciri-ciri yang sering terjadi ketika mengalami atau terkena penyakit herpes. Kemudian ada keputihan. Keputihan atau nama ilmiahnya candidiasis itu gejala yang timbul atau luka pada vagina. Nah, infeksi pada dinding vagina, bagian langit-langit, serta lipatan dekat anus. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya menjaga kebersihan alat reproduksi. Oke adik-adik, itu materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang siklus menstruasi serta kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Silakan dibaca, didengarkan, dipelajari, dan dipahami. Kemudian selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang siklus menstruasi dan kelainan pada sistem reproduksi manusia. Silakan dibuka buku paket cetakan Erlangga kurikulum 2013 revisi halaman 17, uji kompetensi 1.4, ada 5 soal nomor 1 sampai nomor 5. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Silakan dikerjakan, saya tunggu hasil jawabannya. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan, kurangi berpergian di luar rumah jika memang tidak penting, tetap hidup atau pola hidup yang bersih dan sehat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.